Baik, kami dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator kelompok kami, yaitu kelompok 4, akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Efriliani Girsang. Yang kedua, Siti Munawaroh. Yang ketiga, Sofi Aliatantri, yaitu saya sendiri. Yang keempat, Zaitun Kurniawati. Dan yang kelima, Sapira. Di sini saya langsung masuk ke bagian rumusan masalah atau pembahasan. Yang pertama, apa itu hak asasi manusia? Yang kedua, bagaimana pemahaman HAM dalam pendidikan kewarganegaraan? Yang ketiga, apa nilai-nilai HAM yang diajarkan? Yang keempat, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam melindungi HAM? Yang kelima, apa tantangan dalam pembelajaran HAM? Dan yang keenam, bagaimana penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, perkenalkan saya Efriliani Girsang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berlaku kapan saja serta di mana saja. HAM bertujuan untuk menjaga martabat manusia, menciptakan keadilan, serta menjamin kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin terpenuhnya HAM bagi setiap warga negaranya. Baik, selanjutnya di sini ada juga pemahaman HAM dalam pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, pemahaman HAM tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan bahwa setiap individu memiliki hak sekaligus kewajiban. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dan demokrasi juga diutamakan. Melalui pembelajaran ini, siswa dilatih untuk bersikap toleran, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk pelanggaran HAM. Baik, perkenalkan nama saya Sapira. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan judul nilai-nilai. Nilai-nilai HAM menjadi dasar penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain inklusivitas, yaitu menghargai perbedaan. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, yaitu memperlakukan semua orang secara adil tanpa diskriminasi. Yang ketiga, bermartabat manusia, yaitu mengakui bahwa setiap manusia memiliki harga diri. Yang keempat, tanggung jawab sosial, yaitu menghormati hak orang lain. Yang kelima, nilai-nilai ini bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Selanjutnya, peran pendidikan kewarganegaraan dalam melindungi HAM. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam melindungi HAM. PKN bertujuan membentuk karakter generasi muda agar menjadi individu yang bermoral, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Selain itu, PKN menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa. Di era globalisasi, PKN juga membantu siswa memahami pengaruh budaya luar agar tidak kehilangan identitas nasional, serta tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tantangan dalam pembelajaran HAM. Dalam pembelajaran HAM terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, di lingkungan sekolah, masih terdapat keterbatasan kompetensi guru, kurangnya sumber belajar, serta metode pembelajaran yang cenderung teoritis. Yang kedua, di era digital, muncul berbagai masalah seperti bullying,
pelanggaran privasi, dan penyebaran hoaks yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang HAM. Dan yang ketiga, terdapat juga tantangan sosial dan budaya seperti perbedaan pandangan masyarakat serta lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya, penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan HAM dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan sederhana seperti yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kedua, bersikap toleran terhadap perbedaan. Ketiga, tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi. Yang keempat, menjunjung tinggi hukum. Kelima, saling menghormati dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, dengan penerapan ini nilai HAM tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga benar-benar dijalankan dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Zaitun Kurniawati dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Jadi, dari presentasi kami dan PPT yang telah kami buat dapat disimpulkan bahwasanya HAM merupakan hak dasar yang harus dihormati oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, maupun latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi HAM serta membentuk karakter generasi muda agar menjadi pribadi yang beretika dan bertanggung jawab. Meskipun terdapat berbagai tantangan di era globalisasi seperti pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari tetap harus dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai HAM ini tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata melalui sikap saling menghargai, kemudian peduli tentang sesama, serta menjunjung tinggi keadilan. Kita dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera bagi semua pihak. Sekian kesimpulan dapat saya bahasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman karena telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita, yaitu hak asasi manusia. Di sini saya mewakili dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, memohon maaf jika ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan kepada teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.